Boleh, boleh, boleh. Pak Dian gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ale. Ale. Aki gimana, sehat? Ale. Ya benar, bagus. Bagus. Ya samain. Tapi satu lagi ada ya Pak ya yang bisa ngelihat itu tadi selain ayam apa? Ya binatang sih. Iya binatang. Contoh tadi Pak Mubalidian, Ayam, ayam, kucing. kucing, ada satu lagi. Apa? Kang Yogi, anjing ada. Anjing itu bisa ngelihat. Kalau yang dia ngegonggong nih, berarti kan katanya yang ngelihat juga itu satu lagi anjing udah satu lagi itu. Itu ada itu satu lagi. Enak ya jadi host ya? Ingat. Saya nggak mau diterusin. Iya, Saya nggak mau jadi terusin. 3 lah ya, saya tahu ya Iya, gitu iya. kan. Tapi anjing jangan ambil nunjuk. Di Jawa juga ada orang yang tidak takut sama Tuhan. Oh. Karena namanya Tuhan. Oh, gitu? iya ada di KTP Iya, itu. Ada. Emang iya? Iya ada. KTP itu. Oh iya. Tapi ntar dulu, tapi emang dosa Pak nggak takut alam istri, takut sama Allah? Enggak kan? Curhat ya? Enggak, saya tanya. Enggak, saya mau klarifikasi ini. Karena pulang dari sini saya akan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, kan horor. Jadi harus jadi harus hening dulu. Wih. Harus dipancing mulu ah. Ya, itu mah bukan. Balik lagi sobat muslim bersama saya Yogi Arida. Iya Yogi, gimana hostnya deh? Kan ini harus tegang dulu. Yogi Arida di acara Solusi Muslim. Dah di acara Solusi Muslim. Dimana kita akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita menarik, sejarah tentang Islam secara easy listening. Dan gak lupa juga Solim. Masya Allah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang horor. Oh, balik lagi. Gak gitu deh. Gak gitu. Males. Di depan kita udah ada bintang tamu yang pecah. Kemarin kita undang juga ya. Langsung aja kita kenalkan. Assalamualaikum. Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima nih. Lepas. Dan satu bintang tamu lagi yang bukan tidak kalah horor ya, tidak kalah viralnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Dian? Kok Pak Dian? Emang spontan? Mana ini ada tim kreatif baru apa? Pak Dian uhuy. Maaf Pak, belum di briefing dia. Jadi ini Akiki, waktu tayangan perdana Pak Mubalik itu langsung melesat. 1 juta. Wah, Masya Allah. 1 juta viewer. Karena jawaban dia ketika saya tanya apa kabar ya Pak? Jawabannya adalah Ali. Saya juga tahu itu Ali apa. Alibaba. Boleh, boleh, boleh. Pak Dian gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ale. Aki gimana, sehat? Ale. Ya benar, bagus. Ya samain aja, ya kan? Iya, samain aja. Pak Akiki, Pak Mubalik, biasa untuk obrolan pertama kita masuk ke tema yang memang kita ambil dari Sobat Muslim di horor ini tentang bukan tentang setan sih. Ada yang bertanya, angkat dong tentang roh gentayangan. Jadi mungkin roh gentayangan kayak gimana ya, misalnya kayak ya kita ngeliat hantu apa ya segala macem. Misalnya lagi jalan gitu terus ngeliat ada boleh nggak sih nyebutin pocong gitu ya? Boleh, pocong, kunti gitu, kuntilanak yang terkenal di Indonesia ya gitu. Nah, dalam Islam sendiri itu benar ada apa enggak sih? Saya dulu apa siapa nih? Bapak dulu aja Pak. Chat bel aja. Oh, pencet bel ya. Ya, siapa yang duluan? Tet. Boleh. Bunyi. Tar dulu kita tes bel. Ini kan bunyinya tet. Lagi apa? Tet, tes bel, tet.
tetet. Kan 2 kali. 2 kali. Betul. Kan pertama tetet. Boleh. Silakan Pak. Ya jadi begini ya, terkait dengan hantu gentayangan dan segala macam. Saya kira kalau di Indonesia itu yang kasihan itu setan sih sebenarnya. Kenapa? Jadi Bapak setan ngomong itu setan ini ke saya. yang di kambing hitamkan ya. Iya. Ada pocong lah, ada kuntilanak lah, ada yang ngesot lah dan segala Iya, macam betul. gitu. Padahal kalau di apa namanya secara keyakinan gitu ya dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya setan gitu ya. Iya. Yang suka mengganggu manusia. Hmm. Nah, adapun terkait dengan tadi ya ketika orang sudah meninggal itu bukan gentayangan sih ya tepatnya. Jadi ada Rasulullah menggambarkan ketika jenazah meninggal 7 hari itu si bukan si ruhnya sebenarnya mungkin ya. Jadi semacam alam apa sih rekaman alam terkait dengan kehidupan dirinya itu masih ada di Masih sekitar ada di sekitar jenazah atau sekitar rumahnya. Tapi bener, maksudnya berarti bener dia ada di sekitar lingkungan tersebut dengan rekaman-rekaman kehidupannya. Iya. Cuma yang bisa membuktikan itu hanya binatang. Jadi susah juga sih sebenarnya. Tapi bener berarti Iya binatang. kata Rasulullah SAW itu ayam, kucing itu bisa melihat katanya gitu. Tapi kan kita tidak tahu nih bagaimana menerjemahkan bahasa binatang gitu terkait dengan adanya apa namanya makhluk halus atau rekaman alam lah terkait dengan kehidupan dia. Oh, saya nggak percaya hal-hal yang maksudnya kayak katanya kalau ayam berkokok gitu kan apa Boleh dong kalau ayam berkokok. kaget saya. Bener, boleh sih, boleh. Tapi maksudnya saya kira tidak ada hubungannya dengan bahwa binatang bisa melihat hal-hal goib seperti itu gitu. Tapi satu lagi ada ya Pak ya yang bisa ngelihat itu tadi selain ayam apa? Ya binatang sih. Iya binatangnya contoh tadi Pak Mubalidian ayam, kucing kucing. ada satu lagi Apa? Kang Yogi anjing ada. Anjing itu bisa ngelihat. Kalau yang dia ngegonggong nih. Berarti kan katanya yang ngelihat juga itu satu lagi anjing udah satu lagi itu. Itu ada itu satu lagi. Enak ya jadi host ya. Ingat. Saya nggak mau diterusin. Ya, Saya nggak mau jadi terusin. 3 lah ya saya tahu ya Iya, gitu iya. kan. Tapi anjing jangan ambil nunjuk. Oh, aduh salah. Jadi udah gini aja. Oh, anjing. jadi. Ya tapi ya apa namanya betul tadi sih. Anjing katanya kalau menggonggong itu tandanya Kapilah berlalu biasanya. puisi. Enggak, tapi anjing, kucing gitu berarti maksudnya sangat sensitif Pak dengan adanya dengan makhluk-makhluk yang seperti itu gitu. Iya, dalam riwayat Rasulullah itu seperti itu. Cuma kan kita kembali lagi nih untuk menerjemahkannya Ya betul. ke kitanya nih manusianya kan seperti itu. Nah, kalau Bapak bilang tapi gini, kita tahu indigo kan? Kalau Pak Oh iya, orang kalau indigo. Pak Mubda bilang hanya binatang yang bisa melihat. Nah, bagaimana dengan apa namanya? Tadi Orang indigo. orang-orang indigo yang mereka bilang bahwa mereka bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Indigo itu yang yang indra keenam itu bukan? Iya, betul. Dia bisa melihat masa depan, dia juga bisa Iya. merasakan makhluk-makhluk halus gitu. Apa itu gimana? Sulit sih harusnya. Sulit ya. Sulit ya. Sulit maksudnya? Karena karena kembali lagi ya ngobrolnya dengan yang tidak Harus, punya indra keenam gitu. Oh. Jadi Saya baru kelima Pak, jadi belum bisa ngerasain indranya kalau indra keenam sulitnya baru. kenapa? Jadi ketika dia berbicara, kita kan tidak punya indra keenam nih. Iya, iya, Dia iya. beneran ngomong apa enggak sih gitu. Iya. Ngebuktiinnya juga Iya susah ya. Ya ngebuktiin. mungkin bisa dipercaya atau enggak tergantung kita masing-masing ya Pak ya ibaratnya kan bahasanya kan. Tergantung. Tapi intinya kan makhluk halus atau makhluk gaib itu kan ada ya Pak. Tapi kalau mengacu, maksudnya gini, ada. kalau mengacu dalam Islam gitu, ada juga nggak, maksudnya indigo yang tadi dibilang indra keenam tuh bahwa manusia bisa merasakan hal tersebut tuh ada juga nggak kalau mengacu dalam Islam gitu, yang mengatakan seperti itu ada nggak gitu? Ya pernah juga sih kalau kita baca riwayat Rasulullah katanya Rasulullah juga dibukakan indra keenamnya gitu kan. Namun Rasulullah sendiri dalam hadis-hadisnya tidak pernah beliau menggambarkan di suatu tempat ada makhluk goib dan segala macam gitu. Rasulullah lebih ke misalnya ketika lewat kuburan
beliau mendengar suara orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Oh, gitu pernah ya. ada riwayat Ada, seperti itu ya? Betul, kalau itu ada gitu. Tapi Rasulullah tidak pernah diketemukan Rasulullah tuh melihat sosok-sosok tertentu gitu ya. Gitu. Dalam riwayat-riwayat Rasulullah itu. Berarti ya kalau hal indera keenam itu mungkin ada ya. Ada, Ya, yang kayak nggak ada masing-masing. mungkin kayak kan kita suka nonton tuh kayak di yang televisi kayak pemburu hantu ya disebutnya kayak nggak tahu apanya gitu ya, ditutup karena dia bisa merasakan, akhirnya dilukis. Ngapain setan dilukis ya? Ada tuh yang di sini ada ini, akhirnya dilukis iya, kan ada. gitu. Iya kan ada kan? Ada. Malah dilukis. Hmm. Ngapain dilukis model bukan apa bukan lukis. Tapi kalau ngomong, saya potong, Kang Boleh, Yogi, saya mau boleh. nanya ke Pak Boleh Mubalik. dong, boleh. Pak, kalau misalnya kan setan itu kan berarti kata apa sih? Itu, Arab apa? tunjuknya Pak? turunin mas. Ya. Arab atau apa Pak? Bahasa Arab atau Pak kata syaitan itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab, iya. Tapi kenapa kita selalu dilarang ngomong setan? Katanya bahasa kasar itu Pak. Jadi yang benar yang mana Pak? Bahasa kasar atau bahasa Arab nih Pak? itu. Ya betul Iya. juga, Iya, betul juga. Makanya kita harus selalu mengucapkan kata setannya itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti boleh kalau gitu. Ya supaya kita terlindungi kan. Oh, tapi kalau ngata-ngatain Setan gitu. contoh, Yogi, Kasihan sih. kamu Yogi, kamu setan gitu kan? Kasihan sih, kasihan. Oh, kasihan. Kasihan ya. Karena difitnah. Karena ya difitnah kan setan Oh. tidak punya dosa kalau saya yang dibawa-bawa katanya. Kurang-kurangin lah. Kurang-kurang. Oh, berarti tadi ngomongnya kalau kamu Yogi setan, kalau dikurangin kamu Yogi Syaitan. Anda belakangan. Kurangin. Tapi benar. Sekarang tapi balik lagi ya, kita ngobrol yang roh gentayangan tadi kan, karena kita mengacunya ke situ ya. Nah, di roh gentayangan tadi kan kata Dian, Pak Mubalik Pak Dian bilang sebenarnya nggak ada gitu. Nah, tapi kita kan sering dengar di hari-hari nih, bukan di hari-hari maksudnya di berita. Swalayan bukan maksudnya swalayan. merek dong. Nggak, bukan di hari-hari, di film, maaf. Saya salah. Di film gitu, tapi nggak tahu kebenarannya atau tidak. Ada yang misalnya ya di budaya kita juga sering kita denger lah yang orangnya mati penasaran. Nah, mati penasaran itu akan menjadi roh gentayangan. Nah, itu juga benar nggak atau memang itu hanya cerita budaya aja sebenarnya? Ya mungkin lebih menarik kan, namanya juga film kan. Iya, Jadi tentu kalau tidak menarik ya mungkin orang juga tidak mau nonton gitu. Iya, iya. Justru malah ini yang berbahaya kalau menurut saya. Jadi karena melihat film settingan gitu ya, bukan yang sebenarnya. Jadi akhirnya asumsinya ya mereka mengikuti apa yang acting seperti Karena itu. intinya kalau sudah mati, intinya nggak akan, maksudnya Betul. tidak akan diperbolehkan menjadi pendendam gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, karena kalau sudah mati sudah selesai, manusia udah tidak bisa apa-apa lagi gitu. Kalau sudah meninggal itu ya sudah. Artinya ruhnya akan disimpan di suatu tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara jasadnya dikubur gitu. Iya. Walaupun secara secara kita kan mengimani ya kalau di dalam kubur itu ada malaikat mungkar nakir ya, Iya, yang iya. yang menjadi penjaga di alam kubur. Kemudian itu hukuman untuk si jasad manusia tersebut gitu. Sementara ruhnya belum mendapatkan hukuman. Oh. Ruhnya kan sudah tersimpan, sehingga jasad ini ya akan merasakan sedikit nikmat dari amal-amal solehnya mungkin di dunia, dan juga hukuman-hukuman dari amal-amal buruknya di dunia. Gitu. Berarti hanya di film aja ya. Kalau yang saya tahu mungkin gini Pak Mubalik, maksudnya mungkin katanya sih Pak ya, maksudnya yang kayak tadi Kang Yogi bilang bahwa terutama di Indonesia lah, bahasa itu kan Ya. bahasa kuntilanak, pocong itu kan di Indonesia Pak ya kan. Ya mungkin kalau yang saya dengar sih itu katanya sih jin Pak gitu Pak. Bener Ya, nggak Pak? jin menyerupai setan. Jin menyerupai misalnya Kang Yogi misalnya udah meninggal kemarin. Contoh misal. Saya kan kalau ngomong orang kan Innalillahi wa inna ilaihi nah, raji'un. kan terus besok kok misalnya Pak Mubalik ngelihat tuh ada si Yogi tuh. Ya kan? Ya itu kata orang sih, itu kata jin Pak yang menyerupai gitu Pak. Kalau bener apa enggak gitu Pak? Ya, kalau jin sendiri sih ada ya, kalau Pak, jin ya. ya. Dan jin juga terbagi lagi kan, ada jin baik, ada jin Jin Islam Bah, saya kan ada ngomongin ada jin jin baiknya. Islam itu kan mungkin, ada jin jahat gitu ya. Jin jahat itulah yang setan itu kan mungkin, yang selalu menggoda, yang selalu mengganggu. Tapi
hakikatnya antara dunia manusia dengan dunia jin itu kan bagaikan magnet yang dibalik gitu ya. Ya. Antara lawanan antara kutub utara kutub selatan itu kan nggak bisa nyatu Nyatu, gitu. ya. Nah, seperti itu aja, sehingga mereka juga tidak bisa mengganggu manusia atau begitu juga sebaliknya manusia masuk ke alam jin gitu tidak Nah, bisa. tapi menarik, mereka tidak bisa mengganggu manusia. Hmm. Kan ya agak sedikit melebar ya. Kalau nggak salah ada yang kenapa setan tidak mau bersujud kepada Adam, Nabi Nabi Adam ya kan salah satunya. Adam. Karena kan setan itu berjanji bahwa ceritanya yang saya Iya, tahu iya. ya, saya akan mengganggu turunan Turunan. Nabi Adam sampai kiamat Kiamat. lah gitu. Nah, itu gimana, Pak? Iya, jadi kan Allah Subhanahu wa taala itu kan Al-Adil ya. Ya. Jadi memberikan pilihan juga sih kepada makhluk-makhluknya gitu ya, pada ciptaannya, termasuk kepada manusia juga gitu. Apakah akan mengikuti manusia itu sifat-sifat setan atau sifat-sifat malaikat gitu ya, kembali lagi kepada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan kebebasan kepada setan untuk menggoda manusia dan menjadi sahabatnya setan Ya. untuk nanti masuk ke dalam neraka begitu. Tapi kata Allah Ta'ala kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa yang betul-betul berpegang kepada Allah Ta'ala, itu tidak akan bisa setan menggodanya begitu. Maksudnya ngomongnya ke sini. Oh Pak. gitu ya. Pak, saya mau nanya dong sekalian nggak Boleh, apa-apa. nggak Pak, kalau apa-apa. setan itu makhluk atau emang makhluk gitu kayak manusia, atau emang setan itu keburukan lah bahasanya Pak, di segala sesuatu yang disebut keburukan disebutnya setan gitu Pak. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan kan setan itu diciptakan dari api gitu ya kan. Terus kalau manusia diciptakan dari tanah gitu ya. Bisa juga sebagai suatu gambaran dari sifat-sifat manusia, karena ada kalanya manusia juga lebih keras, lebih panas dari api gitu. Lebih panas dari api. Ya emosinya ya, Ya, betul, apa betul. namanya tubuhnya Tubuhnya. gitu. Kan seperti itu. Jadi bisa diartikan sebagai gambaran dari manusia itu sendiri, dan juga bisa diartikan bahwa memang ada makhluk Allah Ta'ala yang memang ditugaskan untuk melawan titik-titik lemah manusia itu sendiri gitu. Ya, mengajak atau mempengaruhi kan seperti Iya, itu. iya, iya. Paham nggak, Ki? Paham. Nah, coba diulangi lagi ya. Pernyataannya. Silakan. Jadi Iya, baik. Berarti ya intinya sih sebenarnya tentang roh gentayangan Gentayangan itu nggak ada gitu. Karena kan setelah meninggal pada hakikatnya manusia akan sibuk diadili dosa-dosanya gitu kan Pak ya. Iya, di alam kubur, Di alam di kubur dulu ya. bagi Iya, jasadnya. bagi Jasad, jasadnya. iya. Ya lalu setelah itu ya rohnya udah langsung ke ini Pak ya. Rohnya udah langsung Iya, disimpan di ya di suatu tempat yang memang hanya Allah Ta'ala lah yang ya. atau mungkin bahasanya kan kembali kepada sisi Allah Ta'ala Ya, gitu kan, ya, artinya sudah di ya si Udah roh beda itu lah ya, Pak ya. iya, Beda. sudah ditempatkan. makanya guys jangan takut sama setan. Nggak ada, beneran. Takut sama Allah Ta'ala. Takut sama Allah Ta'ala, sama orang tua. Denger nggak? Boleh nanya nih mumpun Boleh, diingetin nih, boleh, kalau boleh. misalnya takut harus sama Allah ya Pak ya. Berarti kalau orang yang takut sama Allah itu pasti masuk surga bahasanya kan Pak. Berarti kan kita kan misalnya takut sama Allah tuh kan bahasa takut tuh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya Pak ya kan. Berarti ada Pak teman saya Pak, dia nggak takut sama istri Pak, berarti takutnya sama Allah, berarti hebat ya Pak ya dia. Sama masuk surga itu, sama istrinya nggak takut, ada temen gitu Itu kayak kan. saya dah Pak. Sama di Jawa juga ada orang yang tidak takut sama Tuhan Oh. karena namanya Tuhan gitu. Oh iya ada di KTP itu. Ada. Oh iya? Iya ada. KTP Tuhan. Oh iya. Tapi ntar dulu, tapi emang dosa Pak nggak takut sama istri, takut sama Allah? Enggak kan? Curhat ya. Enggak, saya tanya. Enggak, saya mau klarifikasi ini. Karena pulang dari sini saya akan ribut. Enggak apa-apa kan? Maksudnya ya yang penting ya Bukan takut ya Pak, menghargai gitu betul. kan. Ini suka mancing Suka mancing mah. Rumah tangga orang Lagian rusak. saya nggak nyebut nama kok ya. Oh gitu ya. Nggak nyebut. Ya, nama. saya kan ngerasa ya. Ini ngerasa kan. Saya mengakui lah. Baik, kita akan masuk ke ini dulu, Akiki dan Pak Dian. Biasa
seperti yang sudah-sudah di tengah-tengah obrolan kita masuk di games Tajong. Iya. Boleh? Mana sini? Ya. Ini pertanyaan yang biasa masuk kalau Pak Mubda, Pak Dian udah tahu lah, akhirnya juga ini yang masuk dari YouTube, dari komentar YouTube dan Instagram. Bukan dari WA ya. Kita nggak ada kanal WA ya? Kan nanya. Iya nggak apa, makanya saya tanya lagi, nggak ada ya? Email? Parah. Ya maaf aja ya Pak, maaf aja kalau pertanyaannya random ya, karena kan ini anak muda, banyak bertanya tidak ada isi. Ini udah siap ditanya. Oh siap. Siap. Nggak apa-apa, silakan. Kan saya bilang, saya bertanya, kalian menjawab. Pencet bel dulu. Nah, nggak boleh langsung menjawab. Enggak mama. Enggak mama. Kan enggak apa-apa tadi. Iya benar. Saya udah mikir makanya nggak mama. Iya kan? Gitu. Apakah kurang apa Kurang dan dosaku. Apakah kekuranganku? kurang yang lain. Oh, apakah kunang-kunang merupakan kuku-kuku orang Cina yang sudah meninggal? Tuh, Pak dibantuin. Kunang-kunang. Kuku. Apakah kunang-kunang apa? Apakah kunang-kunang merupakan kuku-kuku orang Cina yang sudah meninggal? Oh, karena ada di budaya Cina, ya. Ada di budaya Cina ya. Kalau kuku-kuku disimbolkan adalah kunang-kunang adalah Kuku orang Cina yang yang sudah meninggal gitu. Makanya ditanya seperti itu. Tapi saya punya kawan Cina itu kukunya nggak bersinar deh. Itu bisa kedip-kedip gitu gimana itu? Mitos kali Oh, Pak ya. kalau udah meninggal Iya, ya. katanya seperti di budaya Cina katanya gitu. Berarti mitos kali ya. Ya Mungkin bisa lebih ke mitos sih. Mitos. Iya ya, karena Ini agak bingung nih kelihatannya. Bingung saya baru dengar soalnya. Saya baru dengar itu ada istilah kuku orang Cina meninggal. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu yang nanyanya kan Iya, orang makanya Cina. saya baru dengar, makanya saya bingung gitu kan. Ya katanya sih di budaya Cina seperti itu, yang kita tahu ya. Ya mungkin mitos di Cina ya. seperti itu. Bisa jadi. Kayak coba saya udah kocok apa ya, pertanyaan satu lagi ya. Mungkin siapa sih yang nanya kayak gitu? Gak apa-apa sobat muslim, bagus. Nanti gue dijudge lagi. Bagus Bang, gak apa-apa. Gak apa-apa itu bagus. Ya kita nggak tahu kan jadi tahu. Makasih. Itu kukunya yang si cicinya masih kokonya itu. Makanya. Oh bener. Iya kan? Nah yang tadi kan Abang belum Kong ya? kita belum terlalu bisa jawab. Nah yang nanya tadi tolong di komen. Itu kokonya cicinya. Iya. Baru kita bisa jawab. Ya. Oke ini pertanyaan kedua. Apakah Lengser Wengi adalah lagu pemanggil setan? Bisa memanggil setan. Kan sekali. Oh, semacam itu ya? Kenapa? Anda takut? Takut ya? Anda takut? Denger ininya. Berarti benar. Berarti memanggil setan takut ya. Berarti setannya ada. Kan maksudnya Berarti dengernya benar. gitu. Iya, berarti benar. Iya, berarti benar. Jadi kalau saya sih lebih ke ini ya. Jadi lebih ke lirik-lirik dari lagu-lagu itu yang akhirnya menghadirkan nuansa horor gitu ya. Horor, mistis itu ya, horor lah seperti itu. Padahal bukan lagu pemanggil setan ya. Nggak ada Ya, lah yang gitu. kalau yang namanya lagu itu saya kira sesuatu seni ya, yang bisa dinikmati. Tapi terkadang bisa juga jadi akhirnya semacam terkena bukan sihir sih ya, apa sih namanya, terhipnotis ya, terhipnotis itu. Betul. Ada di Jawa biasanya ada lagu-lagu tertentu sehingga orang itu kayak kerasukan gitu. Tapi pernah juga saya nanya, pura-pura aja katanya. Ada juga yang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Ya makanya kadang suka bingung sama orang-orang kesurupan itu benar kesurupan apa enggak gitu. Tapi ya walau alam kita Iya. tahu kan. Betul. Saya juga Tahu, belum pernah merasakan jangan sampai sih. Oh, jangan sampai ya. Saya nggak mau juga gitu. Alhamdulillah berarti. Apanya? Enggak kesurupan maksudnya kan. Alhamdulillah kan. Saya panik udah alhamdulillah. Makan aja belum. Jangan piknik dong santai.
Ya baik, ada mau ditambahkan lagi Pak? Ini aja paling nanti kalau buka puasa ya nambah Iya, nasi iya. goreng sama bakso. Dengerin. Ah, iya. Kemarin sempat ada yang masuk iklan pas kita buka puasa. Waduh, tapi saya nggak ada. Percuma. Lah, orangnya lagi sakit. Gitu, nanti ya kita doakan aja semoga cepat sembuh ya. Tim kita salah satu tim kreatif kita sedang sakit, Pak. Nah, Amin. Bilkis ya sakit ya, asma ya. Mudah-mudahan kecapean Pak, kita syuting tapping terus tiap hari Pak soalnya gitu. Baik, ada buku yang bisa dibaca seperti biasa oleh Sobat Muslim. Buku ini menceritakan tentang apa perbedaan Ahmadi dan dengan Gair Ahmadi. Jadi buku ini ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang berisikan pidato di Jalsa Salanah 27 Desember tahun 1905. Di mana buku ini juga menceritakan tentang tujuan dan maksudnya didirikan Jemaat Ahmadiyah, akidah yang membedakan dari yang lain serta sarana hubungan antar Jemaat Ahmadiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini bagus banget. Kalau mau baca Sobat Muslim langsung tinggal klik linknya di bawah ini, tinggal klik aja, nanti juga boleh komen. Bapak udah pernah baca bukunya Pak? Kayaknya sudah deh, Ya sudah. Iya. Jadi dalam isinya sudah tahu. sedikit lah. Boleh Pak, sobat-sobat Muslim bisa baca buku ini. Ya, jadi buku ini sebenarnya kalau teman-teman ada yang penasaran nih mengenai apa itu Ahmadiyah gitu ya, pasti perbedaannya antara Ahmadiyah dengan bukan Ahmadiyah. Goir di sini bukan itu ya artinya. Jadi buku ini sangat bagus untuk dibaca, untuk ditelaah supaya ada pesan-pesan yang kurang baik terhadap Ahmadiyah atau terhadap pendiri Jemaat Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad itu bisa terklarifikasikan dengan buku ini gitu ya. Makanya nih teman-teman harus membaca buku ini supaya jalan pikirannya terbuka. Amin. Udah baca belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Saya salah nanyanya. Ya mudah-mudahan Sobat Muslim bisa sambil nunggu buka puasa ya bisa baca. Kalau memang nggak ada bukunya tinggal klik buka YouTube kita lalu klik aja linknya di bawah sini. Oke buat Sobat Muslim jangan lupa juga like, subscribe, komen di kenapa mata saya kayak yang ini ya. Malum baru punya anak kan begadang Pak. Begadang Aki. Papa. Pagi namanya saya Pak Pagi. sekarang Papa Yogi. Ya lembur biasa Pak. Bisa suap nasi. Kenapa sih? Emang ada masalah? Maksudnya kenapa sih Enggak. ngomong? Pasti Anda ngomong, baru ngerasain. udah bilang dari dulu. Ya gimana? Ya kan? Siap. Ya, kalian mau ngomong. Ya like, subscribe, komen di kolom komentar YouTube nya Solusi Muslim, program Solusi Muslim di channel YouTube Ahmadiyah. Siapa yang mau kita undang, siapa yang mau kita bahas, tinggal komen aja. Jangan lupa juga follow ahmadiyah.id, bisa DM juga, bisa komen juga apa sih? Iya, bisa komen juga. Ya udah, pokoknya kita nemenin kalian terus deh tiap hari. Terima kasih Kiki. Apa tadi? Terima kasih kembali. Gue dengerin jazakumullah. Iya. Pak langsung aja. Iya. Ya, oke. Baik Sobat Muslim, sekian nanti kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama di hari yang berbeda. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.